Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Para orang tua mudah-mudahan selalu berada dalam rahmat serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semua, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, semoga senantiasa kita duduknya di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan, ya, keberkahan. Meneruskan apa yang kita pahami dari kitab Fadhkuruni Adzkurkum, yang alhamdulillah sudah akhir dari faslul awal, ya, akhir dari faslul awal. Insyaallah pertemuan nanti kita masuk ke faslul tsani, ya. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang usia yang panjang, umur yang manfaat. Kita nggak tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Pasti siap-siap aja deh, masing-masing dari pribadi kita. Ya alhamdulillah, dan insya Allah kita meneruskan bacaan kita. Kama qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala ala lisani nabihi Hud alaihi salam, yang kemarin kita berbicara tentang istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama'a alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Nabi Hud memerintahkan kepada kaumnya untuk beristighfar sekaligus bertobat. Itu istighfar sekaligus karena dua ini akan banyak membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena inna rahmati sabaqat ghadab. Murkanya Allah atau rahmatnya Allah itu akan lebih dulu dibandingkan murkanya. Nggak pernah Allah murka duluan, ya. Apa bentuk contohnya kenapa Allah nggak murka duluan? Kan sudah kita bicarakan bahwasanya Allah sudah tundukkan semuanya untuk manusia. Dia punya sifat Rahman Rahim. Maka nggak ada kalau rezeki, bicaranya rezeki yang kembalinya kepada finansial sama. Nggak beriman dikasih. Ya, itu menunjukkan rahmannya Allah. Tapi di balik itu ada rahimnya Allah yang dikhususkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, istighfar yang kita lakukan, nastaghfirullah la budda au nahtaju il istighfar. Bahasanya pahamin.
istighfar kita, istighfar kita itu membutuhkan ilal istighfar. Istighfar yang kita lakukan butuh istighfar. Kita istighfar, tapi butuh ini nanti saya harus hati-hati. Yang Allah akan yursilis sama alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi bukan sekedar lafaz, kalimat yang tersusun dari apa tuh? Alif, sin, ta, apa lagi? Rob, ghain, fa, ro, ya? Bukan. Tapi butuh kepada hakikatnya istighfar. Karena ketika seorang sudah astaghfirullahaladzim, secara tidak langsung dia sudah i'tiraf, pengaku. Nah, yang dimaksud dengan istighfar, kita butuh istighfar ketika astaghfirullahaladzim, ada pengakuan nggak? Nah, kan kita kadang-kadang lafaz memang karena udah sudah biar dalam lagi pemahaman kita. Jadi karena astagfirullahaladzim itu bukannya bagus, nggak ada saat bagus. Kalau kita kaget kan apa? Astagfirullahaladzim. Cakep, memang kita terlatih, dididik oleh orang-orang tua kita, memang kebiasaan kita beristighfar. Atau bacaan-bacaan toyi, subhanallah, masya Allah, la haula wala quwwata. Tapi itu butuh i'tiraf, artinya diistighfarkan lagi. Bukan hanya astaghfirullah, tapi labudda minal i'tiraf. Mesti daripada pengakuan. Ini bukan untuk kita. Allah Maha Ta'ala. Tapi kitanya. Sehingga ala anna fi kasratil istighfar amanan minal azabi fi hadhil hayatid dunya. Atas bahwasanya banyaknya istighfar yang kita lafazkan disertai dengan i'tiraf akan istighfar kita, maka al istighfaruna la budda istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita butuh istighfar. Artinya istighfar kita butuh pengakuan. Dengan banyaknya istighfar, amanan minal adzabi fi hadhihi dunya. Itu bentuk dari inayah Allah. Akan apa? Akan azab yang mungkin disegerakan oleh Allah di dunia. Begitu banyak beristighfar. Apa aja ada. Bencana aja. Karena nggak ada i'tiraf. Bukan kasrat, bukan sebatas banyaknya istighfar yang keluar dari mulut, tapi nggak ada i'tiraf. Nggak ada pengakuan dari istighfar tersebut. Ini bukan, sekali lagi saya katakan, bukan masalah Allah tidak mengetahui, Allah Maha Ta'ala, tapi kita butuh pengakuan. Ya Allah, saya beristighfar habis apa lu? Kan gitu. Maaf deh, maaf habis apa? Kenapa memang? Minta maaf, kenapa? Kan begitu orang. Mau ngabisi minta maaf. Minta maafnya karena apa? Oh, karena saya gunjing orang. Saya mukul orang. Saya mengambil hak orang.
Banyak. Tangan saya nggak kekontrol nabok orang, kaki saya nggak kontrol nendang orang, kuping saya sengaja dibuka lebar-lebar untuk mendengarkan gunjingan orang, mulut saya biarkan orang. Jadi ada apa? Getaran gitu loh. Ada bener penyesal. Ya kalau astagfirullahaladzim. Ada kopi kita merokok gitu kan, ya kuat. Bukan 100 mau ngopi, 100 gongi. Ma faedah. Walaupun hanya istighfar aja. Istighfar aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita mau belajar mengetahui di balik itu gitu. Dari para ulama-ulama yang sudah merasakan pengaruhnya sehingga keluarlah kalimat istighfar. Kita ini butuh istighfar lagi, artinya butuh pengakuan akan dosa yang ada. 6. Untuk apa? Paling tidak amanan minal adzabi fi hadhil hayatid dunya. Yaqulu ta'ala, salah contohnya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Hadhil ayatu min suratil Anfal. Ini ayat daripada surat Al-An. Tusiru ila wujudi amroini amana lil muslimina wal musyrikin. Ingat, ayat ini menunjukkan adanya dua perkara. Bentuk aman. Bentuk keamanan, perlindungan. Baik itu untuk orang muslim maupun untuk orang muslim. Yang pertama, wujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah segitu rusaknya pada masa itu, nggak diturunin azab sama Allah. Kenapa? Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makanallahu liyu'adzibahu wa anta fihim. Wa anta Muhammad fihim. Fi haulahum. Karena Nabi Muhammad masih berada di sekitar mereka. Wa wujudil mustaghfirina minhum. Dan adanya orang-orang yang beristighfar dari kalangan mereka. Artinya orang muslim, orang mukmin yang tinggal di Mekah pada masa itu, yang selalu beristighfar, itu menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena istighfar mereka emang i'tiraf dari perbuatan musyrik mereka sebelum mereka memeluk. Coba lihat contoh film-film yang ada di, begitu nyeselnya. Ya, kalau kita lihat cuplikan-cuplikan film Umar bin Khattab itu, walaupun sudah menjadi khalifah, menjadi sahabat Nabi, masih ngingetin perkara-perkara jahiliyah beliau dulu. Berarti kan walaupun udah ada jaminan dia masuk surga, tetap ada. Kenapa enggak? Gitu. Tuh. Kenapa gua harus memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Islamnya dia? Coba. Penyesalannya enggak selesai sampai akhir. Menunjukkan benar-benar sesuatu yang dimohonin nama Sayyidina Umar untuk diampuni nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan sampai perkara itu memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah terjamin surga. Nah, kita siapa yang mau jamin? Ngomong aja loh, Mang. Bisa jadi duluan yang masuk. 6. Ma'nal awal wujudun nabi indama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi fi Makkah. Lam yakunillah liyu'adzibahum li'anna wujudahu kana amanan lahum. Sekali-kali Allah nggak akan pernah mengazab kaum musyrikin yang ada di Mekah disebabkan karena ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari sekian keistimewaan, salah satunya ditunda azab kalau ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada, semua nabi ketimpa kan? Ada nabinya ditimpa. Lut, siapa lagi? Nuh, apa lagi? Musa. Ada nabi tetap ditimpa. Tapi kalau ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya Allah mau azab kaum musyrikin, enggak. Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adanya orang-orang yang beristighfar benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi suatu kaum tersebut tadinya mau ditimpa, nggak jadi sama Allah. Karena ada di antara kaum tersebut yang istighfarnya benar-benar i'tiraf. Nah, kita selamat nih. Kita nggak tahu, mungkin mudah-mudahan ada di antara kita yang benar-benar istighfarnya. Yang tadinya mau digulung di daerah nggak jadi. Tadinya mau digulung nggak jadi. Karena mungkin salah satu di antara kita masyarakat yang benar istighfarnya sama Allah Subhanahu, akhirnya nggak ya. Wa ma'na sani wujudil mustaghfirina ba'da an kharajar rasul baqiyal istighfaru amanan lil mustaghfirina ila yaumil qiyam, sampai yaumul aman buat mereka yang beristighfar, maka aman buat mereka yang di samping orang-orang yang beristighfar. Maka beruntung kalau ada sebuah wilayah banyak orang yang beristighfar. Kalau kagak habis lu timpa, gue ngeri. Gue jatuh. 6. Wa ma'anil ukhra. Ya, jadi ada 2 di dalam ayat Al-Anfal ini, ada 2 ya kan, yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya manusia yang diberikan hak oleh Allah untuk aman, mengamankan orang yang berada di sekitarnya. Oke, kalau kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti aman. Pasti aman. Yang kedua, apa? Istighfar. Wa ma'anin ukhra yadhkuru tafsiru akharu li ayati annal istighfara ya'ni annahum kanu yaquluna ghufranaka ba'da tawafihim haulal ka'bah aw annahum istaghfiru litabu fatabu minal dhanbi aw annal maqsuda minal bil mustaghfirina man sayu'minu minhum. Artinya ketika itu masa periode Mekah itu, walaupun Nabi sudah keluar dari Mekah, tapi banyak mereka meninggalkan mereka yang selalu beristighfar kepada Allah sehingga masih dalam kondisi yang aman. Bisa nggak ditenggelamin itu? Bisa. Tapi udahlah, ada kok sahabat-sahabat Nabi yang memang nggak ikut hijrah dan mereka benar-benar memberikan pengakuan akan kesalahan, penyesalan, ya kan? Sampai akhir hayat merasa menyesali bagian dari pernah menjadi bagian orang-orang sampai kayak begitu. Sampai seperti wabisakli amin, atau dalam bentuk yang umum bahwa al-ayatu hiya wa'dun ilahiyun bi'adamil azabi biwujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa dipastikan bahwa ayat ini adalah janjinya Allah
untuk meniadakan azab dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summal istighfar, kemudian istighfar. Jadi janjinya Allah, ingat, wa'dun ilahiyun, janji Tuhan. Apa sih bahasa janji ketuhanan? Maksud apa itu bahasanya itu? Mangacim yang paham itu orang-orang pegawai negeri dah bahasa-bahasa begitu Anda. Ya. Bahwasanya ini adalah janji Allah untuk tidak adanya azab ketika adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Selain itu istighfar. Fahuwa yumassilu hifdzan wa riayatan ilahiyatan lil mu'minin. Maka inilah bentuk penjagaan Allah untuk orang-orangmu. Allah, umat Muhammad bahagia madah. Akan ditunda. Lalu bagaimana? Ya makanya kita belajar untuk mengistighfarkan istighfar. Naam. Wa idza ma'aktsara insana minat taubah wa taubatu tadarru ila Allah wa inabah ilaihi fa innallaha yuhibbu. Maka apabila manusia banyak melaksanakan taubat, bukan hanya sebatas istighfar, kan istighfar tadi harus dibarengi dengan taubat. Artinya istighfar kita istighfarin lagi. Artinya perlu adanya pengakuan. Maka apabila wa idza ma'sara insana minat taubati wa taubatu tadarru ila Allah wa inabah ilaihi fa innallaha yuhibbu. Maka secara otomatis Allah mencinta. Salah satu cara meraih cinta Allah adalah dengan memperbanyak istighfar. Otomatis itu. Secara otomatis Allah akan cinta. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar selalu bertaubat. Ingat, nobatin dan selalu bersih. Bukan hanya jasadan, tapi juga ruhan. Bukan hanya jasadnya yang bersih dengan wudu, dengan mandi hadas atau yang lainnya, tapi penting adanya ruh yang kita bersihkan. Fa idzal tazamal insanu taqwa, maka apabila manusia menjadikan takwa itu sebagai pegangannya dia, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu min kulli dhaikin faraja wa min kulli hammin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Otomatis. Kalau kita kan terbalik, minta dulu baru istighfar aja dulu yang banyak, taubat yang banyak, pegang itu takwa otomatis. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi harus yakin, iltazam, jadi muwazib, jadi kewajiban. Bukan hanya sebatas karena perintah, tapi kita mengakui bahwasanya kita banyak Bukan hanya sebatas diperintahkan kita untuk istighfar, enggak. Iya, perintahnya jelas untuk beristighfar. Tapi kita memang perlu yang namanya istighfar karena kita nggak jauh dari perbuatan itu. Bukan semata-mata kewajiban. Iya, kalau kewajiban, ya jelas lah. Amrun doruriun. Tapi walaupun ada kewajiban, banyak orang yang nggak beristighfar. Banyak. Walaupun itu sebuah kewajiban bagi mereka-mereka yang melakukan kesalahan. Tapi ada nggak yang nggak beristighfar? Ada. Ada nggak yang menyesali? Yang nggak menyesali? Ada. Nah itu. Maka iltazim. Kenapa? Karena dengan begitu, ya Allah akan pastinya min kulli dhaikin faraj. Allah akan
yang sempit Allah luasin. Tujuan Allah sampai, Allah berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari hal-hal yang nggak kita kira. Dari hal-hal yang nggak kita kira. Karena kita memang pada dasarnya nggak mengetahui. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa? Karena takwa tutlak ala salasa ma'anin atau salasati ma'anin. Dalam Al-Quran, takwa diitlakkan atas 3 makna. Menurut Imam Ghazali. Dalam kitab Risalatul Mudzakarah. At-taqwa fil Quran tutlak ala salasi ma'anin ahaduha bima'nal khasiyah wal haibah. Rasa takwa itu punya arti wasani bima'na ta'ah wal ibadah. Yang kedua adalah apa? Taat, melakukan ibadah. Wasalis bima'na tanzihul qalb minadz dzunub aniz dzunub. Bersihnya hati dari dosa. Apa itu tanzihul qalbi aniz dzunub? Yatahaqqaqu bitathhiril qalbi min athariz dzunubi ubrat taubati wal istighfar. Membersihkan hati dari dzunub itu dapat dilakukan dengan membersihkan hati min asar, dari apa asar itu? Bekas-bekas, sisa-sisa pengaruh-pengaruh dosa yang berada di dalam hati. Nah, itu bisa dikerjakan, bisa dibersihkan dengan taubat dan istighfar. Walladzi yuskilul qalba wa yahmihi minar ron. Dan ini yang membuat hati, istighfar itu ngebersihin hati minar ron. Tahu nggak ron? Ron itu sauda. Kalau orang melakukan sekali dosa, nuktah sauda, 1 titik. Tapi kalau bitikrar, maka ron jatuhnya. Apa namanya itu? Bekarat. Kalau sekali itu sauda namanya. Nuktatus sauda. Artinya ada. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rana ala qulubihim, artinya udah apa? Udah gesang. Nih kayak begini nih. Nih kayak hitam begini nih. Akibat apa? Banyaknya nuktah sauda. Banyaknya titik-titik hitam. Banyaknya titik-titik hitam yang melekat di dalam hati sehingga menjadi rona ala qulubihim bima kanu. Nah, ini perlu diapain? Dibersih. Itu katanya, makanya Imam Ghazali bilang takwa itu selain punya makna khasiyah, selain punya makna ta'ah wal ibadah, dia juga punya makna tanzuhul qalbi aniz dzunub. Ngebersihin hati dari dosa. Yang akhirnya dosa tersebut membuat pekat hati yang memilikinya. Dan itu perlu diistighfarkan dan perlu ditaubatin. Istighfarnya bukan sekedar lafzan, tapi labudda minal i'tiraf. Perlu adanya pengakuan, lo apaan dosa, sebut di situ, minta diampunin sama Allah. Dan taubatan gak mau kembali lagi ke situ. Gak mau kembali lagi ke situ. Walaupun kekhilafan manusia membuat akhirnya kembali. Buru-buru lagi istighfar.
Biar jangan sampai geseng-geseng banget. Biarin dah kata titik hapus, biarin. Tahu nggak? Apa namanya ini buku? Satu tempat nih diisi, ditulis sama pulpen, sama pensil. Hapus saja. Bersih kan? Hapus lagi. Lama-lama hancur nggak nih, Bu? Hancur. Yang ada nggak punya. Ya kalau nggak punya buku bagaimana mau nulis? Kalau nggak punya hati, bagaimana mau ngah? Bagaimana mau merasa? Pakai kalau bilang gagak ngerasa, hati udah gak ada. Hatinya udah nggak. Apa jebol ya hapus itu? Tapi tetap gak Allah akan menerima. Tetap Allah akan menerima. Itulah makanya Ghafurur Rahim. Punya sifat Ghafurun wa Ghaffarun. Artinya sebanyak-banyaknya manusia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap yang didahulukan ada rahmatnya Allah. Yang didahulukan adalah ampunannya Allah. Nah, kalau orang-orang yang sufi, orang-orang yang arif billah, udah kalau udah begitu kalimatnya namanya gimana? Udah nggak mau menyepele, bisa. Ya kalau kita udah begitu mau taruh mana muka kita? Mau di mana taruh muka bahasanya. Nah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Fa idza ma kana Allahu hasbuh fa inna kulla man min dunillahi la qimatalah. Wa kullu takhwifin bi ghairihi la waznalah. Orang yang udah melepaskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya udahlah. Tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Selesai begitu deh. Apa namanya sih? Tahu nggak? Pernah nggak ngebuka? Anda nggak pahamin bahasa ini, cuma artinya Anda pahami. Simpul tali tegang tarik. Lepas simpulnya, bagaimana dia? Tahu nggak? Jatuh. Tali itu akan jatuhnya gimana dia? Nah, ya ke bawah, masa ke atas jatuh. Maksudnya paham nggak? Artinya seret gitu loh. Apa bahasanya itu? Lunglai, apa sih? Iya, lunglai. Jadi apa ya? Kayak orang udah nggak punya apa-apa lagi, nah bahasanya begitu tawakal. Apa? Pasrah, juntai, apa sih? Iya kan gitu ya? Tali udah begitu-gitu, Jak ya. Kayak lo lagi tinggal sama bini sama laki lo. Iya, lo kalau ditinggal sama Joko udah belum lunglai dia. Udah gak punya tenaga lagi. Nyawa gue udah dubun-dubun. Kayak begitu bagaimana coba? Itu orang-orang yang udah pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena udah Allah jadi dia udah menjadikan Allah udah atur aja ya Allah. Atur karena saya tahu nggak mungkin akan salah. Nggak mungkin akan apalagi kalau sudah dibekali dengan pengetahuan dengan pemahaman yang baik. Fallahu wa wahdahu sahibut tasrif. Fama yudlilillahu fama lahu min had wa may yahdihi fama lahu min mudil. Sekarang kalau udah Allah berikan hidayah, siapa lagi yang mampu menyesatkan dia? Tapi kalau udah disesatin sama Allah, siapa lagi yang mampu nolongin dia untuk berikan hidayah? Allah. Allahumma hdina ya Rabb. Kalau udah Allah sesatin, nggak akan pernah ada satupun yang mampu menyelamatkan dia. Tapi kalau Allah sudah berikan hidayah, nggak ada satupun orang yang bisa mencelakai dia.
Maka minta ihdinas siratal mustaqim, kan udah kita pelajari. Minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Karena khawatir kita masuk ke golongan orang famayudlilillahu famalahu min had. Ngeri. Karena nggak ada lagi yang bisa nolongin. Kalau udah Allah sesatin. Begitupun sebaliknya. Kalau Allah nolongin, nggak akan bisa ada orang yang mencelakai. Fahuwa hasbuh. Allahumma asli. Wadzalika annahu subhanahu wa ta'ala azizun la ghalibalah. Karena yang demikian itu Allah apa? Azizun, maha perkasa. La ghalibalah. Nggak akan mungkin ada yang menandingi keperkasaan Allah subhanahu. Maka Allah doang yang berhak menyesatkan dan berhak memberikan hidayah. Di mana kita di antara itu? Maka terus diulangi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Agar nggak termasuk golongan famayudlilillahu famalahu min had. Ngeri. Wa huwa yumhilu wa yuhmil. Allah. Wa huwa yumhil wa yuhmil. Artinya bukan berarti dibiarkan, tapi ditunda pun nanti ada waktunya. Allah memberikan masa waktu. Balik gak nih orang? Balik gak nih orang? Balik gak nih orang? Tapi tidak akan pernah lalai. Terus aja ditungguin sama Allah. Mudah-mudahan balik. Harapan Allah mudah-mudahan balik. Mudah-mudahan mudah-mudahan taubat. Dikasih masa tunggu waktu. Makanya wa huwa yumhilu wa la yuhmil alladzina yufsiduna fil ardi wa yujahiruna Allah bil maksiyah. Maka orang-orang yang berbuat maksiat itu jangan pernah berbangga kita. Bisa jadi Allah lagi apa? Yumhil. Lagi nungguin, ngasih waktu untuk bisa kita balik kembali kepada Allah. Kenapa? Karena azizun. Mudah-mudahan tadi kita nggak termasuk orang-orang yang diberikan Allah kesesatan. Ya Rabb. Innahu subhanahu wa ta'ala alaihissallahu bi'azizin dzintiqam. Allahu. Semuanya itu kontrol Allah. Nah, sekarang kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang pernah kita pelajari dan diwasiatkan oleh buku ini untuk sering-sering kita baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu Allah berikan hidayah. Berikan petunjuk kita dan keturunan kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus guru kita semoga selalu dalam keadaan berkah dunia akhirat beliau beserta keluarga, ya kan, selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.